Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Teori Manajemen dan juga tak lupa kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nenden Syifa. Video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang cara mengatasi rintangan dan tantangan. Nah, dalam setiap perjalanan hidup, kita pasti bertemu dengan yang namanya rintangan, tantangan, dan frustrasi yang menghampiri. Sebagian besar dari kita telah merasakan betapa sulitnya menghadapi rintangan dan bagaimana frustasi mungkin bisa menguasai pikiran dan perasaan kita. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang cara yang dapat membantu kita mengatasi rintangan dan frustasi dengan lebih efektif. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang cara mengatasi rintangan dan frustasi, di sini saya akan bahas dulu apa itu rintangan. Jadi, rintangan itu adalah suatu hambatan atau halangan yang menghalangi kemajuan atau pencapaian sebuah tujuan. Contohnya, ketika misalkan ada konflik atau masalah antara individu atau kelompok, nah itu dapat menghambat kerjasama untuk mencapai suatu tujuan karena terjadi konflik atau masalah pada kelompok tersebut. Atau misalkan contoh yang lain, misalkan ketika ketidakmampuan seseorang atau ketidakpercayaan diri seseorang ataupun ketakutan itu akan menghalangi seseorang untuk mengambil tindakan atau menghadapi tantangan. Nah, disitulah itu akan menjadi hambatan atau rintangan ketika kita ingin mencapai suatu tujuan. Ketika kita tidak mampu atau tidak percaya diri, nah itulah rintangan kita, rintangan dalam bentuk kepribadian kita. Kemudian, apa itu frustasi? Nah, frustasi itu adalah perasaan kekecewaan atau ketidakpuasan atau keputusasaan ketika yang muncul ketika seseorang menghadapi rintangan atau hambatan dalam mencapai tujuan atau keinginan mereka. Contohnya misalkan ketika seseorang mengalami kesulitan dalam naik jabatan atau mencapai tujuan karir yang diinginkan. Nah, mungkin orang tersebut akan merasa frustasi karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, atau contoh lain misalkan ketika seseorang berjuang untuk mencapai nilai yang diharapkan atau nilai yang tinggi, tetapi malah mendapatkan nilai yang rendah. Nah, disitulah akan ada misalkan rasa frustasi. Tuh. Kemudian, apa saja cara untuk mengatasi rintangan dan frustasi? Nah, berikut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu menantang pikiran negatif. Nah, menantang pikiran negatif. Ubahlah pola pikir negatif menjadi lebih positif dan lebih konstruktif. Fokus pada solusi daripada masalah. Jadi, hindarilah pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikiran kalian. Jadi harus memperbanyak pikiran-pikiran yang positif atau lebih di banyak positive thinking. Nah, kemudian yang kedua yaitu membuat rencana tindakan. Nah, membuat rencana tindakan. Identifikasi dulu langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi rintangan. Nah, kemudian membuat rencana tindakan. Dengan membuat rencana tindakan itu dapat membantu mengurangi perasaan tidak pasti dan memberikan arah yang jelas. Karena segala sesuatu itu harus direncanakan. Ketika kita tidak merencanakan sesuatu, mungkin tidak akan mencapai satu tujuan tersebut. Tetapi ketika kita misalkan membuat rencana harus bagaimana atau seperti apa, insya Allah kita pasti akan ada jalan atau arah yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut ketika kita membuat rencana tindakan. Kemudian yang ketiga, mencari dukungan. Nah, mencari dukungan dari orang-orang. Jadi harus berbicara dengan teman, keluarga, atau dengan orang lain jika diperlukan. Yaitu dengan membagikan perasaan dan pengalaman dengan orang lain. Nah, itu jadi ketika kita misalkan berbicara atau curhat gitu, jadi
ketika kita misalkan berbicara kepada teman atau ini dengan membagikan perasaan dan pengalaman dengan orang lain itu dapat memberikan pemahaman dan dukungan yang diperlukan. Sehingga ketika kita misalkan dalam masalah atau dalam apapun itu, ketika mencari dukungan dari orang lain, mungkin orang lain tersebut bisa memberikan masukan kepada kita atau memberikan pengarahan seperti apa atau memberikan pemahaman dan dukungan yang kita perlukan. Yang keempat, berlatih teknik relaksasi. Nah, teknik seperti ini contohnya melakukan pernapasan dalam, olahraga. Nah, itu dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh kita serta mengurangi tingkat stres dan frustasi. Yang kelima yaitu belajar dari pengalaman. Lihatlah setiap rintangan atau kegagalan-kegagalan kita ketika pengalaman tersebut itu sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Kemudian evaluasilah pengalaman tersebut supaya kita dapat menemukan pelajaran apa yang dapat kita diterapkan di masa depan. Sehingga ketika kita belajar dari pengalaman, disitulah kita dapat menemukan bahwa apa yang bisa kita ambil dalam kegagalan tersebut atau dalam rintangan yang dihadapi kita pada saat itu. Kemudian yang keenam yaitu berfokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Nah, jadi harus fokuskan energi dan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dan terimalah bahwa ada beberapa hal yang di luar kendali Anda. Kemudian yang selanjutnya yaitu beristirahat dan berlibur. Nah, jadi jika diperlukan, ambil waktu untuk kita beristirahat dan merelaksasikan pikiran dan tubuh. Atau misalkan sekali-kali berlibur atau melakukan kegiatan yang memang dapat menyenangkan dan membantu mengurangi tingkat stres dan frustasi kita. Karena ketika kita merasa stres atau merasa frustasi, mungkin ketika kita berlibur, otak kita akan menjadi fresh lagi gitu. Jadi tidak akan merasa stres lagi karena sekali-kalilah kita berlibur. Karena setiap orang itu pasti membutuhkan untuk liburan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jaga keseimbangan. Nah, pastikan Anda menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu luang, dan juga kebutuhan pribadi. Nah, jadi harus memberi diri sendiri waktu untuk istirahat dan pemulihan juga penting dalam mengatasi rintangan dan frustasi. Jadi seimbangkanlah antara pekerjaan, waktu istirahat, dan juga waktu luang kita. Karena ketika kita misalkan sibuk dalam bekerja, itu akan menyebabkan stres dalam pikiran kita karena terlalu mumet mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, sesekalilah kita meluangkan waktu untuk beristirahat. Jadi kesimpulannya, kita perlu ditekankan bahwa mengatasi rintangan dan frustasi itu adalah proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk belajar dan berkembang. Nah, dengan memahami pentingnya mengatasi rintangan dan frustasi, serta memiliki sifat yang positif dalam kehidupan kita, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan kita dalam kehidupan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang yang mendengarkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.